cepat sembuh, biar gemuk lagi, biar bisa main sama teman-temannya, biar bisa sekolah lagi, biar bisa ngaji kayak orang-orang yang lain. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat angka stunting di wilayah Kabupaten Bekasi angkanya menyentuh 17,8% pada tahun 2022. Angka tersebut menurun 3,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, stunting masih menjadi perhatian besar Pemkab Bekasi untuk bisa mengentaskan masalah kesehatan tersebut di angka 14% di tahun 2024. Dan kisah berikut ini adalah kisah tentang seorang penderita gizi buruk di Muara Gembong yang bernama Irna. Di usianya menginjak 13 tahun saat ini, berat badan Irna hanya menyentuh 10 kg. Persoalan gizi tidak dapat dipandang sebelah mata. Seperti kekurangan gizi kronis, masalah kesehatan ini masih terjadi di pinggiran ibu kota, tepatnya di Bekasi bagian utara. Di dalam sebuah rumah di Kampung Penombo, Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, terbujur lemas perempuan mungil. 3 hari belakangan, suhu tubuhnya meningkat. Akibatnya, Irna menjadi tidak nafsu makan sama sekali. Padahal secuil asupan nutrisi amat berarti bagi bocah mungil yang didiagnosis kekurangan gizi sejak usia 2 tahun. 10 tahun belakangan, pertumbuhan tubuh Irna tidak sesempurna anak-anak lainnya. Mengacu kurva pertumbuhan CDC tahun 2000, berat badan anak 13 tahun di kisaran 35 kg. Namun bobot tubuh Irna menyentuh sepertiganya saja, atau hanya seukuran berat badan ideal anak perempuan usia 2 tahun. Akibat kekurangan gizi, badan Irna kurus kering. Terlihat jelas tonjolan tulang pada pipi, tangan, hingga kakinya yang hanya terbungkus kulit. Rautnya pun tampak pucat lemas. Namun tarikan nafasnya menandakan ia masih berjuang untuk bertahan hidup. Irna juga menderita tumor di bagian bokongnya. Meski sudah menjalani operasi pengangkatan sel 1 tahun yang lalu, kondisi Irna belum pulih sempurna. Orang tua mana yang tega melihat buah hatinya sakit dan tidak berdaya. Namun setidaknya baluran minyak kelapa ini bisa sedikit melembabkan kulit Irna yang bersisik. Ya, selain beberapa obat dari puskesmas, belum ada lagi yang dapat Ayanih lakukan untuk menyembuhkan anak ketiganya. Perempuan 48 tahun ini mengaku kesehatan Irna memburuk 10 tahun belakangan. Dalam sehari, frekuensi buang air besar putrinya sangat tinggi. Meski diderita kemalangan, Ayanih mempertaruhkan nyawa untuk kesembuhan Irna. Namun apa daya, saat ini Irna terpaksa berhenti berobat ke rumah sakit lantaran tidak ada biaya. Bu, boleh tahu nggak Bu, ini ada Irna ini awal mulanya gimana Bu sampai kondisinya seperti ini? Nah, pertama-tama dia mulai kena penyakit dari umur 2 tahun. 2 tahun badannya panas, terus berak-berak terus. Akhirnya kan saya urut, terus bawa ke bidan, periksa, minum obat, sembuh. Ntar obatnya habis, maju lagi. Pokoknya nya tuh terus-terusan. Ntar ngaso kalau waktu minum obat, ngaso sebentar, sembuh. Ntar kadang-kadang kalau emang obatnya agak cocok, lama juga tuh, nggak sakit. Cuman ntar kalau waktu obatnya habis, maju lagi panasnya. Maksudnya kambuh lagi? Kambuh lagi. Oh gitu, sakit lagi gitu ya.
Dari umur 2 tahun, Irna sekarang usianya 13 tahun. 13 tahun. Sudah 11 tahun ya Bu. Pas lahir Normal. sampai umur 2 tahun berat Normal. badannya normal. Normal. Orang 9 bulan udah mulai jalan sih, berarti kan normal. Ya sehatnya ya. Awalnya sempat sakit demam dulu gitu Iya ya Bu? panas, badannya panas terus berak. Ini anak berak mulu gitu bilang. Terus gitu diurut dia, namanya kalau di kampung kan tradisinya kalau takutnya badannya terkilir, kalau kata orang kampung kesleo. Jadi diurut dulu, pas habis diurut kan saya bawa periksa ke bidan, minum obat, sembuh tuh, cepat sembuh. Pas sembuh, pas itu panas lagi badannya. Pokoknya banyakan sakitnya daripada sehatnya. Kalau sekarang berat badannya berapa? Ini Bu? kemarin ditimbang 10 kilo, 10 kilo usia 13 tahun. Iya. Jadi gampang buang air ya Bu. Iya, Makan iya. apa langsung buang air. Dalam sehari bisa kehitung Bu berapa kali? Kadang 4 kali, 5 kali kalau lagi badannya panas ya itu siang malam banyak sih, nggak ngaso-ngaso. Bu, kalau terakhir ke dokter kapan Bu? Terakhir ke dokter kapan ya? Udah lama juga sih, ini belum lama ini, kambuh ini belum lama. Kemarin sempat dibawa ke puskes, ke apa sih namanya, ke kecamatan Muaragembong sana. Itu kemarin dicek-cek ya itu emang katanya harusnya harus dirujuk kata dia gitu. Habis kita duitnya belum ada. Kan kalau emang pengobatan gratis, tapi kan kita warawirihnya, bensinnya, buat biaya. Sayanya lagi nggak sempat bikin niatnya. Tidak ada yang bisa mengungkapkan seberapa besar perjuangan serta kekuatan cinta ibu kepada buah hatinya. Kasih sayang Ayanih untuk Irna juga tidak berakhir di ujung galah. Ayanih tidak pernah pupus bersabar menanti harapan Irna sembuh. Udah saya tanggung jawab, emang anak saya bilang gitu kan ya. Ya udah katanya kalau emang ibu mau pulang nggak apa-apa sih katanya, cuman ibu tanggung jawab kalau ada apa-apa di rumah katanya. Ya udah nggak apa-apa, emang anak saya, kalau emang nasib saya jelek ya mungkin dia lewat gitu apa umurnya, kalau emang dia masih diadain umur sama yang kuasa mungkin masih bisa bertahan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan walaupun kondisinya seperti ini. Kadang saya juga suka iri sama teman-teman seusia dia. Ya udah bisa jalan ke sana ke sini, naik motor sama teman-temannya. Kapan anak saya seperti itu, sembuh seperti itu, saya bilang. Akhirnya saya nerimain nasib, mungkin nasib saya kalau emang harus diuji seperti ini. Anak saya harus begini, kuat enggak saya diuji ujian seperti ini gitu. Akhirnya saya jalanin dengan keadaan sabar dan keadaan saya seperti ini gitu. Ayanih merawat Irna sepanjang hari. Namun menjelang acara hajatan di desa, ia kerap turun menjadi juru masak. Penghasilan 100.000 per hari terbilang lumayan, setidaknya untuk makan keluarga beberapa hari ke depan. Ayanih tak pernah lelah memperjuangkan kesembuhan Irna. Ia pun tak pernah luput memanjatkan doa, menguatkan diri demi mimpi indah yang kelak menghampiri. Sehari-harinya apa makanannya harus khusus kah? Atau mungkin kebutuhannya apa? Ada popok apa gimana Bu? Apa Iya, aja Bu ada. kebutuhannya? Ya model pampers. Makannya katanya harus yang ini Bu, katanya makannya harus banyak ikan, daging, katanya segala model ayam, kata sayur-sayuran. Harus diperhatiin bener-bener Bu, katanya biar cepet pulih. Katanya. Iya Bu, saya bilang gitu waktu kemarin di puskes. Ya itu saya kepengen dia cepat sembuh, biar gemuk lagi, biar bisa main sama teman-temannya, biar bisa sekolah lagi, biar bisa ngaji kayak orang-orang yang lain.
Hati Thohir sebenarnya terluka melihat Irnah dalam kondisi amat memprihatinkan. Namun laki-laki berusia separuh abad ini harus kuat. Ia selalu melakukan yang terbaik untuk buah hatinya. Saat di rumah, Thohir ikut merawat dan menemani Irnah. Selain putri bungsunya tersebut, Thohir juga dikaruniai 2 putra, Andi dan Daus, yang sudah tinggal berbeda rumah. Irnah itu kan memang penyakitnya sudah lama ya Pak, sudah ada 10 tahun. Iya Pak, Iya. Bapak ngerawati setiap hari, telaten merawat setiap hari, terus sayang sama Irnah juga yang dalam kondisi apapun gitu Pak. Itu gimana Bapak? Ya, Sabar banget gitu Pak. gimana ya, udah keadaan mungkin udah bagian nasib saya uji seperti ini, ya saya terima apa adanya, udah gitu aja. Penting intinya anak saya sembuh, sehat aja gitu aja. Harapannya ya Pak. Harapan saya gitu. Walaupun sedikit bisa mengobati itulah gitu ya gitu. Buat Irnah sendiri per harinya atau per bulannya, per minggunya itu berapa Pak kebutuhannya Pak? Kalau beli VMPes aja kan dia sama harian aja tuh 6 kali 10.000, berarti kalau hitungnya 20.000 dia dah satu hari satu malam itu. Buat popoknya aja? Buat popoknya aja. 20.000 satu hari? 20.000. Ya kalau nggak cukup, ya emang kita nggak cukup sih. Bisa apa adanya, udah kita bagi-bagi dah. Duit uang segitu supaya bisa menyukupi atau menutupin. Kadang kan kalau nggak cukup ya kita bisa ngebondo di warung lah gitu. Thohir mencari penghidupan dengan menjadi kuli pengarit rumput pakan ternak. Pekerjaannya dilakukan setiap hari sejak pagi hingga sore. Saat musim panen padi, Thohir juga turun sebagai buruh panen. Tanpa mengeluh, Thohir mengaku pada tiap tetesan keringatnya selalu terselip beribu doa dan semangat agar ia bisa terus membahagiakan keluarganya. Pak, kalau sekarang nih nyari rumputnya itu kemana sih Pak? Harus pergi jauh ke sawah ya. Jadi apa kalau ngarit itu ya cukup lama dah ngaritnya. Nyarinya yang rumput saya kayak gimana? Terus susahnya gimana Pak? Susahnya kalau lagi ada airnya di bawahnya itu. Ngerinya kadang ngeri ada ular apa gitu, ular. Rumput-rumput bukan model begini, rumputnya agak apa tuh? Ini kan rumput kering, kadang rumput agak basah. Memang susahnya itu jauh. Dapatnya berapa Pak sehari? Sehari 50.000 kalau bayarannya per minggu. Jadi seminggu baru dibayar gitu. Nggak setiap Seminggu? hari dibayar. Dikali 7, 350.000. Iya. Itu berapa karung dalam satu hari 50.000? Kalau dikarungin berarti kalau kali 5, 35 karung ya. 35 karung? Iya, Oke. Satu karungnya berarti dihargai 10.000 ya Pak? 10.000. Oke. Pak, di Itu sini kan bukan ngait rumput aja, jadi kita sebelum berangkat kasih umpan dulu. Bersih-bersih kandang, baru kita berangkat gitu. selain itu ada lagi nggak Pak? Katanya Bapak suka ngarit ini juga Pak? Ngarit Sawah? padi, iya sawah, iya. Itu gimana Pak? Kalau ngarit sawah kan musiman, dia mah nggak kayak ngarit bakal ngarit rumput tempat kambing. Nah, sekarang lagi musim panen, ya ngarit padi. Sekarang panennya lagi gagal sekarang, gitu. Terus berarti ngandelinnya hanya dari si rumput ini aja? Rumput iya. Oke. Kadang kan kalau musim tandur, ibunya nandur. Jadi kalau untuk merawat anak ya aplusan, agar bilang gantian lah. Kesedihan semakin menyesakkan dada. Kondisi Irnah kian hari kian memburuk. Karena keadaannya semakin kritis, perempuan mungil ini akhirnya mendapat penanganan di ruang perawatan intensif Pediatric Intensive Care Unit atau PICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Nah, kondisinya saat ini belum ada perubahan. Kondisinya masih sesak berat dan masih kritis. Jadi kita memang proses pengobatan masih tetap kita usahakan semaksimal mungkin. Kita pasang ventilator, kita berikan transfusi darah, dan untuk nutrisinya kita berikan secara parenteral atau infus, lewat infus, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau melihat kondisi Irnah saat ini, kondisinya tuh udah lama ya. Jadi mungkin banyak hal, banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti ini. Mungkin seperti ada penyakit kronis sebelumnya, atau asupan nutrisinya yang mungkin dari awal itu kurang baik, sehingga kurang tidak mencukupi kebutuhannya untuk tumbuh kembang. Sehingga untuk mengatasi
terjadinya anak-anak yang seperti Irna seperti ini, kita harus deteksi dari awal. Jadi harus deteksi tumbuh kembangnya. Ayani tak mampu lagi membendung air matanya. Hatinya tak karuan melihat separuh jiwanya terbujur, semakin tidak berdaya. Thohir juga berusaha sekuat tenaga. Air matanya ia sembunyikan jauh di dalam batin. Hanya doa yang menjadi jawaban untuk melewati ujian panjang yang diiringi kesabaran dan keikhlasan. Penanganan khusus anak dengan gizi buruk seperti Inah ditangani langsung oleh dokter spesialis anak, gizi klinik, paru, dan spesialis lainnya. Namun setelah kondisinya membaik, anak dengan kondisi tersebut perlu pemantauan dan perhatian lebih lanjut agar lebih pulih. Semua yang ada akan menjadi tiada pada akhirnya. 17 Juli 2023, Irnah berpulang ke haribaan Sang Pencipta pada usia 13 tahun. Selamat jalan, Irnah. Hidup dan mati adalah rahasia ilahi. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan pernah bisa tahu kapan waktu tersebut akan terjadi. Karena semuanya sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Selamat jalan Irnah. Semoga Irnah mendapatkan tempat paling indah di sisi Tuhan. Sekolahnya ngajin. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan masing-masing. Salah satu bentuknya adalah dengan cara berbagi. Dari sisi medis, berbagi dapat meningkatkan hormon kebahagiaan. Di antaranya adalah hormon serotonin, dopamin, dan juga oksitosin. Dan kisah berikut ini adalah tentang seorang warga yang tinggal di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, bernama Amin Syaifuddin. Beberapa tahun belakangan, ia tergerak untuk melakukan aksi sosial dengan membagikan makanan kepada para pejuang jalanan di sepanjang jalanan Kabupaten Bekasi. Matahari pagi memberi energi positif untuk Amin. Sudah waktunya Amin melakukan rutinitasnya. Berbalut seragam kerja, laki-laki 35 tahun ini mulai menyiapkan semua perlengkapan mengajarnya. Sejak 2015, Amin menjadi guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Setiajaya 02, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Ia mengajar 23 murid kelas 5 SD. Sebagai salah satu tenaga pendidik, Amin semangat melakukan tugas mulia dalam mengajar dan mendidik para siswanya. Sepulang menjalankan aktivitas di sekolah, Amin mulai membuka WhatsApp dan media sosial pribadinya. Jari-jarinya mulai mengetik, mengajak masyarakat untuk berdonasi. Publikasi kegiatan sosial dengan cara ini dinilai Amin paling efektif untuk mengumpulkan rupiah berkah untuk momen Jumat Berkah. Setelah uang donasi terkumpul, Amin lanjut memasak menu nasi bungkus. Ikan goreng bumbu kecap menjadi pilihan sajiannya kali ini. Dibantu sang ibu, setidaknya 50 nasi bungkus disiapkan. Semua hidangan dimasak siang hari agar tidak basi saat disantap sore nanti. Satu paket nasi bungkus berisi 1 ekor ikan dan seporsi nasi ditambah pelengkap kerupuk dan air mineral.
Beberapa bungkusan juga ada yang berisi telur mata sapi. Semua nasi bungkus lalu dimasukkan ke dalam 2 keranjang yang dipasang di bagian belakang motornya. Selepas sholat Jumat, dari rumahnya di Kampung Tapak Serang, Lenggah Jaya, Cabang Bungin, Amin mulai bergerak. Sambil mengendarai sepeda motornya, medan jalanan dilalui, melewati Babelan, Sukatenang, Cibitung, Tambun, hingga Cikarang. Total jarak tempuh yang dilalui Amin setidaknya 70 km. Tidak hanya nasi bungkus yang dimasak sendiri, ada pula warga Bekasi yang menitipkan puluhan porsi nasi bungkus kepada Amin untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Sejak 2016, Jumat Berkah rutin dilakukan Amin setiap hari Jumat. Sasaran pembagian nasi bungkus gratis ini adalah masyarakat kurang mampu yang dijumpainya di jalanan, seperti pemulung, tukang becak, dan duafa lainnya. Karena gini, karena kan seperti tadi bilang kan ya, kalau tukang becak itu kan pendapatnya sedikit, asongan juga sedikit, paling dia keuntungan misalkan jual minuman air mineral nih, misalkan 1 botol itu paling untungnya itu 500 gitu. Sedangkan mereka sekali makan itu bisa 15.000, 20.000, kemana dapatnya gitu? Nggak mungkin satu hari itu mereka dapat seperti itu. Jadi jarang makan. Jadi gimana ya? Nelayan itu tergerak. Oh, saya kan sering makan kalau di rumah nih, gitu kan misalnya. Belum tentu mereka itu makan sehari. Nah seperti itu. Jadi ya udahlah, sedikit-sedikit kita bantu mereka gitu. Walaupun dengan tidak menggunakan uang, tapi dengan makanan mereka insya Allah cukup kayak gitu. Jadi 1 hari sebelumnya saya nge-share di media sosial, di WhatsApp segala macam. Assalamualaikum, hari ini jangan lupa besok Jumat Berkah gitu. Siapkan sedikit sedekah Anda untuk melakukan sedekah Jumat kayak gitu. Berapapun insya Allah berkah. Nah, share tuh di media sosial, di Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, akhirnya malam juga ada yang transfer, besok pagi ada yang transfer. Nah, terkumpul dananya, misalkan 1 Jumat ini 500.000. Nah, itu sebagian kita belanjakan sekitar 350.000, ada yang di warteg dibelikan lagi, ada yang masak di sini juga. Terus sebagian lagi buat saldo berikutnya, seperti itu. Sebungkus nasi dan lauk seharga Rp15.000 mungkin tidak terlalu berarti bagi warga dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Namun makanan tersebut tentu sangat bernilai bagi pejuang jalanan yang benar-benar membutuhkan. Senyuman hingga ucapan terima kasih bagi Amin itu sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah lah bermanfaat. Aturan ngeluarin duit jadi enggak gitu. Ya lumayan lah buat bisa ngurangin pengeluaran gitu. Seneng sih, membantu lah. Ibaratnya bisa ngurangin pengeluaran saya gitu. Pokoknya terus ini aja lah, untuk membantu orang yang lemah lah. Ya. Biar kalian ngerasain gitu ya. Alhamdulillah aja, kenapa Kak? Ya ada yang pengen bantu buat anak-anak di situ, turnamen gitu. Oh gitu. Membantu sekali ya Kak? Iya. Membantu dalam hal apa? Ya ikhlas sih. Yang penting ikhlas, ya kan, banyak rezekinya, kakak-kakak semua, ya kan. Iya. Selain membagi makanan, Amin juga tergerak menjadi orang tua asuh hingga relawan untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini juga menjadi bentuk nyata bagaimana manusia sebagai makhluk sosial sejatinya adalah saling membantu. Karena kebaikan sekecil apapun adalah sebuah kebaikan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berbagi itu maknanya apa ya? Mengembirakan orang lain. Dalam kesusahan itu kan dia nggak tahu harus cerita dengan siapa, harus berbagi dengan apa gitu kan. Apa yang dibutuhkan kita nggak tahu. Jadi dengan berbagi itu, insya Allah kita membantu kesusahan orang lain. Banyak harta belum tentu kan berkah. Tapi kalau misalnya kita sedekah, insya Allah berkah, gitu. Sekecil apapun.